Halo Sobat Pearls, perkenalkan saya Dr. Ines, saya dokter umum dari Klinik Mutiara Cikutra. Nah, di video YouTube kali ini saya akan membahas terkait dengan vaksin booster. Dari mulai apa itu jenisnya, terus apa itu vaksin booster, terus syaratnya apa aja sih untuk bisa dapetin vaksin booster. So, ikutin terus videonya sampai akhir, jangan ketinggalan ya Pearls, stay tune sampai akhir. Oke, ngomong-ngomong soal vaksin booster, jadi sebenarnya vaksin booster ini apa sih, Pearls? Oke, jadi vaksin booster ini adalah suntikan vaksin tambahan atau vaksin dosis ketiga nih yang diberikan tujuannya supaya tubuh kita bisa melawan virus COVID-19 ini. Jadi, kan seiring berjalannya waktu nih, antibodi atau kekebalan yang ada di dalam tubuh kita ini jumlahnya makin lama makin turun. Nah, kalau kita nggak dapat vaksin booster atau vaksin tambahan ini, tubuh kita bisa kalah deh buat ngelawan si virus COVID-19 ini yang makin lama nih variannya makin baru. Apalagi sekarang udah banyak nih varian Omicron ya yang udah mulai masuk ke Indonesia. Nah, rencananya dari pemerintah sendiri mulai akan mengadakan vaksin booster ini tanggal 12 Januari 2022. Nah, untuk syaratnya atau orang-orangnya siapa aja sih yang boleh dapat vaksin booster ini? Jadi ada beberapa syarat ya Pearls yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu masyarakat yang berusia di atas 18 tahun yang mendapatkan vaksin dosis kedua minimal 6 bulan sebelumnya. Lalu kemudian yang kedua, masyarakat yang tinggal di kota kabupaten yang cakupan vaksin dosis pertamanya sudah sekitar 70% dan cakupan dosis keduanya sudah sekitar 60%. Nah, dari Kemenkes atau pemerintah sendiri ini sudah berencana nih ada sekitar 244 kota kabupaten yang sudah mulai akan dilaksanakan vaksin booster ini. Nah, sebenarnya sifat vaksin ini berbayar atau gratis sih? Pasti pada penasaran ya? Oke, untuk vaksin booster sendiri ini sebenarnya ada dua jenis ya Pearls. Ada yang homolog atau yang sifat vaksin ini sama, jadi kayak yang sebelumnya, kayak vaksin dosis pertama atau vaksin dosis kedua. Nah, yang kedua ini ada vaksin yang sifatnya heterolog, jadi sifatnya beda kayak vaksin yang sebelumnya. Nah, untuk pemerintah sendiri ini sebenarnya belum menentukan nih vaksin heterolog apa aja yang sebenarnya bisa kita pakai. Tapi ada bocoran sedikit nih untuk vaksin-vaksin heterolog yang bisa dipakai. Kayak ada Sinovac, ada Sinopharm, ada Pfizer, Moderna, terus juga ada AstraZeneca, sama ada Johnson & Johnson. Nah, untuk vaksin booster sendiri ini ada yang sifatnya gratis juga, tapi ada syarat-syarat tertentu supaya vaksin ini bisa didapatkan gratis. Yang pertama adalah untuk masyarakat yang berusia di atas 18 tahun, lansia dengan komorbid atau kelompok rentan yang tergabung dalam BPJS Penerima Bantuan Iuran atau BPJS PBI. Jadi kalau misalnya Pearls bukan masuk dalam BPJS PBI, sifat vaksin ini berbayar ya Pearls. Jadi manfaat yang didapatkan dari vaksin booster ini apa sih? Kalau misalnya saya takut untuk vaksin booster gimana? Nah, tenang aja Pearls, nggak usah takut karena vaksin booster ini jauh lebih besar ya manfaatnya daripada resikonya apabila kita kena COVID. Nah, jadi yang kayak tadi udah saya bilang, antibodi kita di dalam tubuh atau sistem kekebalan tubuh kita makin lama nih, makin seiring berjalannya bulan, maka akan menurun jumlahnya. Nah, makanya kita penting buat mendapatkan vaksin tambahan atau vaksin booster ini. Dan mungkin beberapa penelitian atau studi juga menyebutkan bahwa orang-orang yang mendapatkan vaksin booster atau tambahan vaksin ketiga ini memiliki sistem kekebalan yang istilahnya lebih kuat atau lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang hanya mendapatkan 2 dosis vaksin saja. Nah, terus kalau misalnya ada timbul efek samping atau reaksi KIPI yang muncul gimana nih dok? Kan saya takut jadinya saya nggak bisa aktivitas lagi dan lain-lain. Nah, itu memang sering banyak juga pasien-pasien yang mengeluhkan hal seperti itu ya. Jadi tenang saja nih Pearls, kalau untuk reaksi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasinya sangat minimal. Dan belum tentu semua orang akan mengalaminya. Nah, biasanya sih reaksi KIPI atau efek samping yang muncul ini sifatnya juga ringan dan hanya berlangsung sekitar 1-2 hari aja. Biasanya yang muncul sih paling sering bisa ada demam,
Nah, demam itu kalau suhunya di atas 37,5 ya Pearls. Terus juga paling sering bisa muncul ada sakit kepala, pusing. Terus bisa juga muncul nyeri otot, nyeri sendi. Terus yang paling sering yang nggak kalah sering juga dikeluhkan nih, ada bengkak atau nyeri di area bekas suntikannya. Nah, tapi Pearls jangan khawatir ya, tetap tenang karena ada beberapa cara nih yang bisa dilakukan kalau misalnya reaksi efek samping tersebut muncul. Pearls bisa minum air putih dulu yang cukup, terus istirahat dulu yang cukup. Kalau misalnya udah melakukan dua hal tersebut nih, kok keluhannya masih terus ada, berarti Pearls bisa minum obat penurun panas, atau obat penurun demam, atau obat pereda nyeri ya untuk mengurangi gejalanya, tentu saja sesuai dengan anjuran dokter. Nah, terus keluhan tadi yang paling sering yang kedua itu adanya bengkak atau nyeri di area bekas suntikan. Nah, Pearls bisa menggunakan kain bersih yang dibasahi dengan air dingin, lalu dikompres ya di area bekas suntikannya. Nah, mungkin sekian ya informasi seputar dengan vaksin booster COVID yang mulai akan dilaksanakan oleh pemerintah nih tanggal 12 Januari nanti. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share videonya ya Pearls, supaya nggak ketinggalan nih informasi-informasi terkait video edukasi kesehatan yang lainnya. Oke, sampai jumpa Pearls. Jangan lupa untuk vaksin booster ya.